Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Di video kali ini kita akan belajar tentang IPAS, gaya di sekitar kita. Topik B, menyelidiki gaya gesek. Sebelum lanjut, jangan lupa ya anak-anak untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update video pembelajaran dari guru. Nah anak-anak, jika anak-anak ingin menyaksikan video pembelajaran yang lebih lengkap, linknya ada di deskripsi video bu guru ini ya. Dan jika ada Bapak Ibu yang menginginkan soft file dari video ini, nanti bisa melihat linknya ada di deskripsi juga. Nanti PPT-nya bisa Bapak Ibu unduh ya. Oke, nah baiklah, kita amati gambar berikut ini ya. Nah anak-anak, bisakah kamu menebak gaya apa yang terjadi saat kita berjalan? Apa ya, gaya apa? Iya benar anak-anak, gaya otot dan gaya gesek ya. Gaya otot itu menggerakkan kaki, lalu saat sepatu kita menyentuh lantai, terjadi gaya gesek antara permukaan lantai dan alas sepatu kita. Lalu mengapa ya kita lebih mudah terpeleset di lantai yang licin dibanding di jalan yang berbatu anak-anak? Nah, jawabannya ada hubungannya dengan sifat gaya gesek ya. Ayo kita cari tahu apa saja sifat gaya gesek. Sifat gaya gesek tanpa disadari banyak dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan yang ke-1 nih anak-anak, perhatikan kedua gambar berikut. Menurut kamu apa yang akan terjadi pada benda 1 dan 2? Kedua benda ini berbeda bentuk namun bergesekan dengan permukaan yang sama persis. Mari kita cari tahu ini bentuknya apa. Ini ada rodanya ya. Kemudian yang ini tidak ada rodanya. Perbedaannya itu ya, ini penghapus dan ini ada seperti mobil-mobilan ya. Nah, rakitlah barang-barang yang ada di sekitarmu sehingga bisa menyerupai gambar ini. Ya anak-anak, nanti kita akan mempraktekkan, kita akan melakukan percobaan tentang perbedaan ini. Kalau ini pakai roda, terus disusun buku-bukunya, terus ada bidan miring ya, ini ya, penggaris misalnya. Nah nanti ditaruh atas, nanti glondornya bagaimana, ini juga bagaimana gitu ya. Kegiatan yang kedua, nanti sekarang kita akan mengubah permukaan bidang miring yang digunakan. Carilah bahan-bahan yang bisa melapisi permukaan papan atau bidang miring yang kamu gunakan. Ya anak-anak, contohnya seperti pasir, air sabun, minyak, payakan minyak bekas ya, lalu lakban. Nah, setelah mengumpulkan bahan-bahannya, ikuti instruksi berikut. Lapisi permukaan bidang dengan pasir, kemudian lakukan hal yang sama seperti pada kegiatan 1. Apakah ada perbedaan pada gerak benda setelah permukaan dilapisi pasir? Nah, dilapisi pasir, ulangi langkah 1 sampai 2 dengan bahan yang sudah kamu kumpulkan. Catat hasil pengamatannya di lembar kerja. Kamu juga bisa mencoba membuat bidang lebih miring dengan menambah ketinggian atau lebih landai. Lalu dari bahan yang sudah kamu coba, adakah pola yang kamu temukan terkait gerak benda dan hubungannya dengan bentuk permukaan? Nah, sifat gaya gesek. Arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak benda ya. Arah gaya otot yang diberikan itu ke sana. Kemudian arah gaya gesek antara permukaan kontainer dan lantai itu ke sana. Jadi berlawanan ya. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Kamu masih ingatkah? Nah, kamu masih ingatkan kalau gaya memiliki arah, nah gaya gesek selalu memiliki arah berlawanan ya dengan gerak benda. Agar lebih mudah, perhatikan gambar berikut. Nah ini, gaya gesek itu selalu memiliki arah berlawanan dengan gerak benda ya anak-anak.
Nah, saat Ian mendorong kontainer ya anak, gaya otot yang Ian berikan itu searah dengan gerak benda. Namun, gaya gesek antara kontainer dan lantai itu berlawanan dengan arah gerak benda. Kalau kamu amati tanda panah pada gambar ini ya, keduanya itu berlawanan arah ya. Artinya setiap benda bergerak itu di suatu permukaan ada gaya gesek yang mendorong balik benda tersebut. Gaya gesek itu dipengaruhi oleh luas permukaan benda yang bergesekan ya. Coba perhatikan gambar berikut nih. Menurut kamu mana yang lebih mudah dilakukan? Mengapa? Kalau ini ada ini ya anak, kemudian di sini ada seorang anak laki-laki yang apa ya, ingin mendorong kursi yang sudah diduduki. Kalau ini ibu mendorong anak laki-laki yang sedang apa, duduk di kursi roda. Kira-kira lebih mudah yang mana, pakai kursi roda didorong atau cuma kursi seperti ini? Ya, tentunya lebih mudah yang pakai roda ya. Jadi di sini luas permukaan setiap benda yang bergesekan itu berbeda. Lebih mudah yang pakai roda ya, karena gaya geseknya lebih kecil ya. Kemudian mendorong kursi roda ya, mendorong kursi roda tentu lebih mudah dibanding mendorong kursi. Hal ini karena kedua benda ini memiliki luas permukaan yang berbeda. Bagaimana cara mengetahui luas permukaan? Caranya dengan melihat area yang bersentuhan atau bergesekan dengan lantai saat kita mendorongnya ya anak-anak. Jadi mendorong kursi roda ini itu lebih mudah ya dibandingkan mendorong kursi biasa ya. Roda yang berbentuk bulat membuat luas permukaan yang bersentuhan dengan lantai itu lebih kecil dibanding kaki kursi. Dibandingkan ini lebih susah untuk digeser, didorong ya. Lebih mudah yang pakai roda ya. Akibatnya mendorong benda beroda itu lebih mudah dibanding yang tidak memiliki roda. Menambah kaki juga termasuk salah satu cara memperkecil luas permukaan. Contohnya yaitu menambah kaki pada lemari. Nah, seperti itu ya. Gaya gesek itu dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan. Kalau lantainya licin, kalau kita lewat itu gampang terpeleset ya. Jika lantainya itu tidak licin, ngepelnya sudah bersih, tidak licin lagi, itu nanti kita tidak akan terpeleset ya. Lihat lagi gambar pembuka topik pada bab ini ya anak-anak. Banu itu terpeleset karena lantai yang diinjaknya itu licin. Permukaan yang licin memperkecil gaya gesek, sedangkan permukaan yang kasar memperbesar gaya gesek. Manusia kemudian memperkecil dan memperbesar gaya gesek untuk memecahkan berbagai masalah. Nah, untuk memperbesar gaya gesek supaya nggak mudah kepleset, bisa saja permukaan sepatu ini dibuat apa ya, kasar ya. Nah, seperti ini. Kemudian permukaan lantai biar nggak terpeleset, kita harus rajin mengepel dengan bersih ya. Nanti permukaan lantainya jadi tidak licin lagi, jadi kita tidak terpeleset begitu. Gaya gesek itu dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan. Nah, contohnya memberikan pelumas pada roda pagar akan memperkecil gaya gesek sehingga pagar lebih mudah didorong. Selain itu, bisa juga menambahkan paku-paku pada bagian sol sepatu bola nih, seperti ini. Tujuannya apa? Untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan rumput ya anak-anak, antara sepatu dan rumput, sehingga para pemain bola itu tidak mudah terpeleset. Seperti itu ya. Nah, masih ingat kisah Ian dan Banu yang berusaha memindahkan kontainernya? Mereka itu menemukan masalah baru ya. Ada yang memberikan mainan dan buku-buku baru untuk dipakai bersama. Kini jumlah buku dan mainan di kontainer mereka itu bertambah. Mereka kesulitan mendorong dan menarik kontainernya keluar setiap sore untuk dipakai bersama teman-teman yang lainnya.
Apakah yang kalian bisa membantu mereka? Apakah kalian bisa membantu mereka memindahkan kontainer ini? Selain menarik dan mendorong, bagaimana? Kalian sudah mengetahui sifat gaya gesek ya. Sekarang selidiki bagaimana kamu dapat membantu Ian dan Banu menyelesaikan masalah mereka. Nah, instruksinya pelajari kembali teks sifat gaya gesek. Lalu diskusikan dengan kelompok kalian ide yang bisa dilakukan untuk membantu Ian dan Banu. Lakukan uji coba terhadap ide-ide yang dikumpulkan. Carilah sebuah kotak yang diisi dengan berbagai barang untuk menyerupai kondisi yang dihadapi Ian dan Banu. Carilah inspirasi dari barang sekitar kalian yang memanfaatkan gaya gesek. Solusi yang kalian pikirkan setidaknya harus memenuhi 3 kriteria, yaitu memanfaatkan sifat gaya gesek, praktis atau mudah digunakan, lalu bisa dipakai berulang-ulang. Nah, bagaimana hasil coba kalian? Apakah berhasil? Sekarang coba pelajari hasil pengamatan kalian. Buka kembali lembar kerja kalian dan lakukan instruksi berikut. Nah, di sini ada percakapan. Kami memperkecil gaya gesek dengan cara bagaimana? Nanti kalian presentasikan ya di depan kelas cara memperkecil gaya gesek dengan cara bagaimana. Nah, di sini kalian bisa melihat ya. Di sini kita menambahkan roda ya di sini ya. Nah, ini juga ada roda ya. Nah, tuliskan solusi yang kalian usulkan beserta alasannya, sertakan penjelasan sifat gaya gesek yang kalian manfaatkan. Bersiaplah untuk mendemonstrasikannya di depan teman dan guru kalian. Nah, masih ingat anak-anak bagaimana cara memperkecil gaya gesek? Nah, gaya gesek itu dapat diperbesar dan diperkecil ya sesuai kebutuhan. Beberapa cara memperkecil gaya gesek itu dengan pemberian pelumas atau oli pada roda dan rantai sepeda. Penggunaan roda untuk mendorong benda agar lebih mudah dipindahkan. Penggunaan pisau sebagai alas sepatu skis atau kereta luncur. Nah, di masalah Ian dan Banu ini lebih tepatnya yang mana, yang A, B atau C? Iya, yang B ya anak-anak, yang B itu dengan cara penggunaan roda untuk mendorong benda agar lebih mudah dipindahkan. Jadi ini dikasih roda gitu ya supaya mudah untuk dipindahkan. Beberapa cara memperbesar gaya gesek. Nah, Bu Guru terangkan cara memperbesar juga ya. Kalau memperbesar gaya gesek itu penggunaan pul pada sepatu pemain bola. Bertujuan agar pemain bola itu tidak tergelincir saat berlari dan menendang bola di lapangan. Membuat alur pada ban mobil atau motor untuk menghindari slip atau tergelincir di permukaan jalan yang licin. Lalu memberi rantai pada roda mobil saat musim salju. Nah, kemudian solusi yang paling tepat itu bagaimana? Solusi yang paling tepat untuk memindahkan kontainer ini yang satu, menambahkan ya roda pada kontainer. Jadi kita bisa menambahkan roda pada kontainer ya seperti ini ya, menambahkan roda pada kontainer. Lalu juga bisa menggunakan kereta dorong atau troli untuk mengangkat kontainer ya. Lalu mengganti kontainer dengan keranjang troli. Ini bisa menjadi solusinya ya Nana, supaya lebih mudah memindahkan kontainer ini. Nah, alhamdulillah anak-anak, video pembelajaran dari Bu Guru sudah selesai. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Bagi yang ingin mengunduh filenya bisa lihat di link deskripsi video Bu Guru ini ya. Nah, alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus update video pembelajaran dari Bu Guru. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.